Desain, bodi, dan layar dari HTC Desire 826 Dual SIM. Desainnya sederhana dan memiliki kesan feminim. Lalu pada bagian belakangnya pun tidak memiliki lengkungan seperti handset HTC pada umumnya, dan dilapisi dengan bahan plastik, sehingga smartphone ini tidak menonjolkan kesan premium. Dimensi yang dimilikinya yakni 158 x 77,5 x 8 mm, sehingga membuat smartphone ini tidak nyaman ketika digenggam dalam satu tangan. Lalu beralih ke sisi frame ya. Di bagian bawahnya terdapat port USB, kemudian pada sisi kanannya terdapat tombol lock atau power, dan di atasnya terdapat tombol volume up and down. Lalu di sisi kirinya menyediakan hot swap yang berisikan SIM 1, SIM 2, dan juga slot untuk micro SD. Di bagian atasnya terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Menelisik ke area belakang, HTC Desire 826 Dual SIM memiliki kamera utama yang berukuran 13 megapiksel yang juga dilengkapi dengan LED flash, serta di sebelah kanannya terdapat lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon. Lalu pada bagian depannya, untuk di atas layar terdapat kamera depan berukuran 13 megapiksel. Di sebelahnya terdapat sensor cahaya dan juga sensor proximity. Nah, di antara kedua frame ini, atas dan bawah, terdapat grill speaker pada bagian sini dengan garis yang cukup kecil yang akan menonjolkan speaker boom sound khas HTC yang juga dilengkapi dengan teknologi Dolby Atmos. Lalu pada grill speaker bagian atas juga berfungsi sebagai earpiece, dan bagian bawah berfungsi juga sebagai mikrofon. Lalu di bagian tengah dari grill speaker atas terdapat lampu notifikasi sangat kecil di bagian tengahnya. Layar yang diusungnya beresolusi 1080p dengan ukuran 5,5 inch. Lalu kepadatan warnanya dapat mencapai 400 ppi dan memiliki jenis LCD yakni Super LCD 3. Pada saat matahari terik, smartphone ini dapat menyesuaikan dengan mode auto brightness jika Anda menyetelnya ke model atau mode auto brightness. Antarmuka dari HTC Desire 826 Dual SIM, handset ini telah menjalankan sistem operasi Android 5.0.2 Lollipop yang juga dibungkus dengan HTC Sense 6. Untuk area lock screen, Anda dapat melihatnya terdapat tampilan notifikasi, kemudian tampilan waktu di bagian atas, dan juga beragam ikon pintas seperti dialer, messaging, kemudian browser, dan juga kamera. Untuk membukanya terdapat simbol di bagian tengah barisan pintas ini, dan tarik ke atas. Lalu beralih ke bagian home screen. Home screen pada HTC Desire 826 Dual SIM hanya menyediakan dua halaman, di mana halaman sebelah kiri digunakan untuk menunjukkan blink feed. Lalu jika Anda menahan layar beberapa saat, akan ada beragam opsi untuk personalize atau personalisasi seperti change home screen wallpaper, change or edit theme, add apps and widgets, manage home screen page. Namun jika Anda mencubit layar, maka beragam widgets telah ditampilkan atau aplikasi atau bahkan shortcut, dan Anda tinggal memasukkannya satu persatu sesuai keinginan Anda. Lalu Anda pun bisa menambahkan halaman pada area home screen. Masuk ke menu utama. Menu utama di sini disajikan secara alfabetikal ataupun custom ataupun most recent. Lalu
Di opsi lainnya terdapat hide or unhide apps dan manage apps serta grid size yang terdiri dari 3x4 kolom dan juga 4x5 kolom. Lalu masuk ke notification area. Di sini akan menampilkan semua beragam notifikasi yang masuk ke dalam smartphone ini. Lalu jika Anda menariknya lagi dari atas ke bawah, maka akan ada tampilan beragam toggle yang terdapat brightness, kemudian ada Wi-Fi, kemudian ada auto rotate, Bluetooth, airplane mode, power saver, kemudian external saver dan lainnya. Masuk ke metode input pengetikan. HTC telah membenamkan dua macam metode input, yakni HTC Sense Input dan juga Google Voice Typing. Untuk pengetikan, jangan ragu, karena pengetikan yang dilakukan pada handset berukuran 5,5 inch ini cukup nyaman. Tidak ada tersendat-sendat ataupun lag yang dirasakan ketika mengetik menggunakan HTC Desire 826 Dual SIM. Lalu, membicara soal kamera, kamera utama pada HTC Desire 826 Dual SIM telah memiliki ukuran 13 megapiksel dengan sensor BSI, lalu lensa 28 mm dan aperture atau bukaan f2,2. Di sini pun terdapat beragam mode, yakni terdapat selfie yang langsung menuju ke kamera depan, kemudian kamera untuk menangkap atau mengambil momen dengan menggunakan kamera utama, lalu terdapat mode panorama, photo booth dan juga split capture. Di sini pun Anda dapat mengatur ISO mulai dari ISO auto hingga ISO yang dilakukan secara manual, yakni maksimal 1600. Di sini pun terdapat exposure value, yakni dari -2 hingga ke +2. Ada white balance, terdapat auto white balance, kemudian incandescent, kemudian fluorescent, kemudian daylight dan juga cloudy. Untuk opsi pengaturannya terdapat save custom kamera, crop, dan di sini pun terdapat makeup level yang dapat dimaksimalkan hingga level 10. Kemudian juga terdapat kamera option. Ada auto smile capture, voice capture, touch to capture, dan lock focus during recording. Lalu pengaturan standar lainnya seperti continuous shooting, review duration, self timer, resolution, large 16:9, kemudian medium 16:9 dan juga small 16:9. Terdapat image adjustment yang dapat Anda atur kontrasnya, saturasi, sharpness. Lalu ada video quality dari Full HD hingga ke ukuran paling kecil MMS atau 176 x 144 pixel. Dan terdapat general setting seperti grid, geotek photos, shutterstock, dan lain sebagainya. Beralih ke kamera depan atau kamera selfie, Anda pun juga dapat mengatur timer, kemudian exposure value, white balance, dan juga di sini langsung terdapat live makeup on atau off, dan Anda dapat mengaturnya di sini. Terdapat kamera option juga seperti auto selfie, force selfie, kemudian touch to capture, dan juga save mirror image.
Sisanya hanya pengaturan standar yang sama seperti kamera utama.